Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak di rumah? Semoga selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera COVID-19 ini dimusnahkan oleh Allah agar kita dapat bersekolah seperti biasanya di sekolah kita tercinta ini. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam PAI, yaitu pelajaran yang kelima. Ya, kali ini kita masuk ke session yang kedua atau part yang kedua, yaitu tentang zakat. Ayo membayar zakat. Baiklah, langsung saja di part kedua ini kita akan membahas tentang zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal itu yaitu berupa sejumlah harta berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan setiap muslim apabila telah mencapai haul dan nisab. Berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu berupa makanan pokok yang dibayarkan setahun sekali pada bulan Ramadan. Tetapi kalau zakat mal ini dia pada bulan apa saja dan harus mencapai haul dan nisab. Jadi apa itu haul dan nisab, Pak? Haul dan nisab. Haul itu adalah apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai 1 tahun dimiliki. Jadi misalnya ini ada Pak Tono memiliki uang ya pada tanggal 20 Desember 2019. Maka Pak Tono harus membayar zakat tersebut jika sampai harta itu pada tanggal 20 Desember 2020 tahun depannya ya. Kemudian nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah harta seseorang telah mencapai batas ya. Jadi harta yang dizakat itu harus ada batasannya juga, ada kadarnya tertentu yang sesuai yang disyaratkan. Jadi kalau hartanya mencapai batas, wajib dikeluarkan zakatnya. Jika tidak mencapai batas, belum wajib dikeluarkan. Berapa batasnya? Nah, di sini ada macam-macam zakat mal. Nah, kita harus tahu zakatnya. Yang pertama adalah binatang ternak. Oke. Berapa nisabnya sapi atau kerbau? Nah, sekarang binatang ternak ini sapi atau kerbau. Nah, nisabnya yang pertama itu apabila ya ada seseorang memiliki 30 sampai 39 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor anak sapi yang berusia 1 tahun. Nah, jadi kalau dia kurang ya kurang dari 30 sapinya, misalnya jumlah sapinya 29, maka belum cukup nisabnya, belum cukup batas hartanya. Jadi tidak perlu zakat kalau kurang dari 30. Paham? Nah, kemudian selanjutnya silakan dibaca ya, 40 sampai 59 itu zakatnya 1 ekor anak sapi usia 2 tahun atau lebih, dan seterusnya zakatnya sesuai dengan tabel yang telah Bapak buat ini. Silakan dibaca ya. Kemudian zakat kambing atau domba ya. Berapa nisabnya? Kalau anak-anak memiliki 40 dulu ya. Kalau sudah sampai 40 ekor memiliki kambing, maka wajib dizakati ya. Kalau belum sampai 40 ekor, maka zakatnya belum wajib dikeluarkan. Berapa zakatnya kalau memiliki 40 ekor sampai 120 ekor kambing? Maka zakatnya hanya 1 ekor kambing betina yang berusia 2 tahun atau lebih. Kemudian selanjutnya kalau memiliki 121 sampai 200 ya, 2 ekor kambing betina dan seterusnya. Jadi nisabnya itu 40 ekor kambing. Kalau kurang dari 40 ekor kambing, maka belum wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua adalah zakat emas dan uang. Nah, zakat emas ya. Yang pertama adalah zakat emas dulu. Berapa nisabnya zakat emas? Nisabnya zakat emas itu setara dengan 85 gram emas ya.
Jika seseorang memiliki 85 gram emas dalam waktu haulnya 1 tahun, maka zakatnya sebesar 2,5% atau 2,5%. Misalnya dia mempunyai 83 gram, bagaimana Pak? Maka belum wajib dizakati. Kalau sudah 85 baru wajib. Kalau lebih dari 85, 100 misalnya, maka lebih wajib lagi karena lebih dari 85. Contoh ya, berapa yang dikeluarkannya? Pak Yadi memiliki 100 gram emas. Oke, 100 gram emas. Berapa zakat mal atau berapa gram yang dikeluarkan Pak Yadi? Caranya ya kan 100 ini ada 100 gram berarti dikali dengan 2,5 per 100 ya. 100 karena sama-sama 0 maka dicoret dua-duanya nolnya ya, tinggallah 1 dikali 2,5. 1 kali 2,5 berapa? Cuma 2,5 gram. Jadi zakat yang dikeluarkan Pak Yadi adalah 2,5 gram emas. Sekarang biar lebih paham lagi Bapak contohkan lagi ya. Oke, pakai pena. Pak Anton memiliki 300 gram emas. Berapa gram emas ya zakat yang dikeluarkan Pak Anton? Ada berapa gram Pak Anton? Emasnya ada berapa? 300. 300 ini sudah lebih belum dari 85? Sudah. Berarti wajib dizakati 300 ya. Itu adalah emas Pak Anton dikali berapa tadi zakatnya? 2,5. Oke, per 100 berapa? Tinggal dicoret ini dua-duanya. Berarti 3 kali 2,5. Oke, 3 kali 2,5 berapa? 3 kali 2,5 atau 2,5 dikali 3. 5 kali 3 15. Simpan 1. 3 kali 2 6. 6 ditambah 1 7. Karena ada koma ditaruh koma di belakang koma 1. Berarti Pak Anton yang dizakati dikeluarkan zakatnya sebesar 7,5 gram emas. Yang ditanya gramnya saja ya. Oke. Selanjutnya yang uang ya. Nisab uang itu seharga atau sebesar 85 gram emas, sama ya. Berapa haulnya? 1 tahun dimiliki. Zakatnya sama 2,5%. Berapa harga 1 gram emas? Harga 1 gram emas itu harganya 900.000. Jadi nisab uang itu 85 ya. Kan tadi sama dengan 85 gram kan? Maka nisab uang 85 dikali 900.000 ya, 900.000 ini harga per gram. Berarti nisab uang itu sebesar 76.500.000 rupiah. Kalau seseorang memiliki uang sebesar ini 76.500.000, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% atau 2,5 per 100 ya. Kalau kurang dari 76 juta, misalnya Pak, saya punya uang 50 juta, wajib belum dikeluarkan? Belum, karena belum sampai nisab. Ini nisabnya. Oke. Kalau dia 100 juta bagaimana? Sudah, karena sudah lebih daripada 76.500.000. Contoh soal. Pak Panjul memiliki uang 250 juta. Berapa zakat yang dikeluarkan Pak Panjul? Maka caranya 250 juta 250 juta, nolnya ada 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7 dikali 2,5
per 100. 2,5% itu 2,5 per 100. Dicoret, tinggal dicoret 2, coret 2, sisanya 2.500.000. Jadi biar gampang, 2,5 ini kita jadikan pecahan biasa menjadi 25 per 10. Berarti 2.500.000, 2.500.000, nolnya ada 5 ya, dikali 25 per 10. Oke, tinggal dicoret 1, sisanya tinggal 250.000, nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4, dikali dengan 25. Hasilnya bisa anak-anak cari sendiri, hasilnya 6.250.000 rupiah. Oke, maka zakat yang dibayarkan Pak Panjul itu sebesar 6.250.000 rupiah. Biar paham, Bapak kasih contoh soal satu lagi. Pak Yuda memiliki uang sebesar 100 juta. Berapa uang yang dikeluarkan Pak Yuda zakatnya? Sama caranya ya. 100 juta, nolnya ada 100 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dikali 2,5 per 100. 25% tadi ya, 2,5%. Tinggal dicoret saja, nolnya 2, nolnya 2, sisa 1 juta. Nah, 2,5 ini kita jadikan pecahan biasa ya, menjadi 25 per 10. Berarti 1 juta, nolnya ada 6, 2, 3, 4, 5, 6, dikali 25 per 10, dicoret 1, sisalah 100.000. 100.000 ada 5 nolnya, 100.000 dikali 25, maka hasilnya dapatlah 2.500.000 rupiah. Oke, 2.500.000 rupiah. Nah, maka Pak Yuda membayar uang sebesar 2.500.000 rupiah zakat malnya. Oke, itu adalah contoh tentang uang. Jadi uangnya tinggal dikalikan dengan 2,5 per 100. Caranya seperti ini ya. Kemudian hasil pertanian dan buah-buahan ya, nisabnya itu sebesar 690 kg. Jadi kalau ada seseorang memiliki kebun atau memiliki sawah sebesar, ketika panen dia menghasilkan 690 kg, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Oke, kalau kurang dari 690 itu tidak wajib atau belum wajib. Kapan haulnya? Haulnya itu bukan setiap tahun, setiap panen. Jadi kalau panennya 3 bulan sekali, ya 3 bulan sekali dikeluarkan zakatnya. Kalau misalnya setahun sekali, berarti setahun sekali. Berapa zakat yang dikeluarkan? Berbeda dengan uang dan emas tadi, zakatnya itu ada dua macam, yaitu 10% dan 5%. Kok bisa beda, Pak? Berbeda. 10% apabila dia tidak memerlukan biaya atau dia alami ya, tidak diurus, tidak menggunakan karyawan ya, tidak menggunakan alat-alat, pokoknya alami, tiba-tiba sudah berbuah saja, dibiarin
dibiarin saja tiba-tiba berbuah, itu zakatnya lebih besar 10%. Paham ya? Nah, yang kedua itu 5%. 5% itu zakat pertanian ini apabila dia memerlukan biaya, ada karyawannya, ada alat-alatnya, kalau sawah ada traktornya ya. Memerlukan biaya perawatan, maka zakatnya lebih kecil, 5% saja. Sekarang kita kasih contoh soal. Pak Diki memiliki kebun apel ya. Ketika panen menghasilkan 800 kg. Nah, kita lihat 800 kg ini sudah zakat belum? Sudah. Berapa zakatnya tadi? 690. Berarti sudah lebih daripada 690. Berarti wajib dizakati. Berapa zakatnya jika memakai biaya? Berapa kalau memakai biaya tadi? 5%. Ya, kalau memakai biaya atau alat-alat 5%. Maka caranya bagaimana? Tinggal dikalikan saja. 800 dikali 800 dikali 5%. 5% itu 5/100. Oke. Berarti nolnya tinggal dicoret 2 karena sama, maka dapatlah 8, sisa 8 dan 5. 8 kali 5. Berapa 8 kali 5? 40. Maka Pak Diki ya, apel yang harus dikeluarkan zakatnya itu sebesar 40 kg ya. Ini wajib. Kemudian Pak Karto memiliki kebun anggur. Ketika panen menghasilkan 2000 kg. Berapa zakatnya jika alami? Anggurnya nggak ada biaya perawatan dan lain-lain, berarti zakatnya 10%. Maka bagaimana caranya? 2000 dikali dengan 10% atau 10/100 sama dengan ya, dicoret karena sama, tinggal 20 dikali dengan 10 ya. Dapatlah hasilnya 20 kali 10 berapa? 200. Berarti Pak Karto ini membayar zakat anggurnya sebesar 200 kg anggur ya. Karena dia tidak memakai biaya, dia alami, maka zakatnya 10%. 10% ya. 10% atau 10/100. Oke. Selanjutnya itu adalah zakat pertanian atau buah-buahan. Sekarang zakat perdagangan atau perniagaan. Ya, misalnya kamu punya usaha rumah makan Padang atau usaha butik atau usaha-usaha yang menghasilkan uang yang banyak, maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Zakatnya itu nisabnya sama dengan emas 85 gram. Nah, dan haulnya, batasnya bayarnya itu 1 tahun, dan zakatnya sama seperti uang dan emas tadi, 2,5%. Ya, cara zakat perdagangan ini, cara menghitungnya, cara mengeluarkannya itu sama seperti zakat uang ya. Misalnya dia menghasilkan perdagangannya, keuntungannya 200 juta, maka 200 juta dikali 2,5/100. Sama caranya seperti zakat uang. Oke. Kemudian zakat rikas. Rikas itu apa? Rikas itu harta terpendam ya. Jika menemukan harta di dalam tanah berupa emas atau perak, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% ya. Jadi tidak ada yang ketemu, tidak ada yang punya, maka zakatnya ini sebesar 20% karena ketemu ya, harta karun misalnya. Misalnya nih, Pak Tito menemukan emas harta karun ya, 1000 gram. Berapa zakatnya? Gampang sekali, zakatnya itu 20%. Berarti 1000 dikali 20/100. Karena dia ketemu, maka zakatnya lebih besar, 20%. Berapa? Sisanya 10 dikali 20. Berapa 10 kali 20?
200. Berarti Pak Tito ini mengeluarkan zakat sebesar 200 gram emas ya, kalau dia ketemu emas. Berapa tuh kalau diduitin 200 gram? 200 kali 900 ribu, 2 kali 9 18, berarti sekitar ya 18 juta. 18 juta, 180 juta ya. 200 gram itu sekitar 180 juta. 1000 gram ini berapa ini? Banyak lagi. 1000 kali 900 juta. Oke. Itu dia tadi tentang perhitungan zakat mal. Ada 5 macam. Yang pertama zakat binatang ternak, yang kedua zakat emas atau uang ya, yang ketiga itu ada zakat pertanian atau perkebunan, yang keempat zakat perdagangan, yang kelima zakat temuan atau rikaz atau harta terpendam. Baiklah anak-anak, kemudian ini adalah hikmah melaksanakan zakat. Yang pertama, membersihkan diri dari sifat sombong ya, serakah dan kikir. Apa tuh kikir, Pak? Pelit ya. Kemudian yang kedua, mendidik diri agar memiliki sifat pemurah dan dermawan ya, suka menolong, suka memberi ya, oke. Yang ketiga, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang keempat, meringankan beban orang-orang yang tidak mampu. Yang kelima, menambah keberkahan dalam harta tersebut. Agar lebih berkah, agar lebih bertambah, kita diwajibkan mengeluarkan yang namanya zakat. Oke, itu adalah rukun Islam yang wajib dikeluarkan. Kemudian kita akan mengerjakan latihan soal bersama-sama. Oke. Nomor 1, mengeluarkan zakat merupakan rukun Islam yang ke B, jawabannya 3. Nomor 2, pembayaran zakat fitrah dilaksanakan pada bulan C, Ramadan. Nomor 3, ukuran zakat fitrah berupa beras untuk setiap jiwa adalah A, 2,5 kg. Nomor 4, orang yang menerima zakat menurut Al-Quran terdiri atas ada berapa? C, 8 golongan. Nomor 5, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik, yang B ya. Nomor 6, zakat harta yang diwajibkan kepada setiap muslim disebut zakat mal. Oke. Zakat mal, zakat harta ya. Zakat harta itu zakat mal, kalau zakat jiwa zakat fitrah. Nomor 7, binatang ternak yang wajib dizakati adalah ya, jawabannya adalah do ya, kambing, domba, sapi, kerbau dan unta. Tapi tadi unta tidak ada pembahasannya di buku ya, tetapi unta juga wajib dizakatin. Nomor 8, selain binatang ternak, pertanian juga dikeluarkan zakatnya. Jika irigasi pertanian mengeluarkan biaya untuk mendapatkan hasil, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah ya, pakai irigasi berarti pakai biaya, maka zakatnya adalah A, 5%. Nomor 9, berikut ini adalah harta yang tidak wajib untuk dizakati adalah harta C, hasil curian ya. Hasil curian itu tidak zakati, malah dosa malahan. Nomor 10, akibat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat adalah ya B, hartanya tidak suci karena dia masih kotor, belum dikeluarin. Kalau dikeluarin sudah, maka hartanya akan dibersihkan oleh Allah. Yang B ya. Bagian B nomor 1, titik-titik, yaitu orang Islam yang mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, miskin ya. Nomor 1 miskin. Nomor 2, orang Islam yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, yaitu fakir. Nomor 2 fakir. Nomor 3, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan yang baik. Nomor 3 musafir. Nomor 4, titik-titik, yaitu batas minimal harta yang dimiliki seseorang. Apa tadi? Nisab. Oke, batas minimal harta yang dimiliki seseorang namanya nisab. Nomor 5, titik-titik, yaitu orang yang ditugasi mengurus atau mengumpulkan zakat, namanya nomor 5 amil. Oke. Lanjutkan yang bagian C. Nomor 1, hukum membayar zakat adalah wajib. Nomor 2, zakat adalah bagian dari rukun Islam. Nomor 3, yang dimaksud mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya.
Nomor 4, arti dari nisab dan haul adalah, ya, nisab itu batas harta, kalau haul itu harta mencapai 1 tahun. Sudah Bapak jelaskan tadi ya. Nomor 5, waktu pembayaran zakat fitrah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Yang paling utama itu sebelum sholat Idul Fitri, ya, di akhir bulan Ramadan. Tapi kalau pada di awal bulan Ramadan boleh tidak? Boleh juga, ya. Yang paling utama itu di akhir-akhir. Kemudian yang nomor bagian D, nomor 1, hukum membayar zakat adalah sunnah, salah, ya, yang benar wajib. Membayar zakat fitrah bisa dengan uang seharga 2,5 kilo beras, betul. Nomor 3, mengeluarkan zakat akan membuat miskin, salah sebesar, salah ya. Nomor 4, wajib zakat atas kambing domba ketika mencapai 30 ekor, salah kalau kambing tadi 40 ekor ya. Nomor 5, ghorim yaitu orang yang berutang dan tidak mampu membayar utangnya, betul. Sekarang nomor 1, yang bagian E, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah dan zakat mal? Kalau zakat fitrah itu zakat jiwa atau zakat makanan pokok yang dibayarkan pada bulan Ramadan. Kalau zakat mal, zakat harta ya, yang dikeluarkan sesuai dengan nisab dan haulnya. Sudah Bapak terangkan tadi. Nomor 2, sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, ada 8, silakan dibaca di bukunya. Nomor 3, sebutkan harta benda yang wajib dizakati, ada 5 ya. Sudah Bapak jelaskan juga tadi, ada 5. Kemudian nomor 4, bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah setelah selesai sholat Idul Fitri? Nah, dia tidak diterima sebagai zakat ya. Kalau zakat fitrah itu sebelum Idul Fitri, kalau lewat dari Idul Fitri itu namanya sedekah, maka zakatnya tidak diterima zakat lagi tetapi diterima sedekah. Maka kalau mau membayar zakat fitrah itu sebelum sholat Idul Fitri. Nomor 5, sebutkan hikmah melaksanakan zakat. Tadi sudah ada ungkapan rasa syukur ya, biar dermawan, tidak pelit, tidak kikir dan lain-lain. Sudah ada tadi Bapak terangkan dan juga ada di buku paket. Jadi buku paket ini tetap dikerjakan latihannya tetapi tidak dikumpulkan. Yang dikumpulkan adalah latihan soal berikut. Nah, ini kalian tulis soalnya dan kalian tulis jawabannya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan zakat mal? Apa? Nomor 2, jelaskan pengertian haul dan nisab. Nomor 3, Pak Tono memiliki 200 gram emas. Zakat yang dikeluarkan 2,5%. Berapa gram emas yang dikeluarkan Pak Tono? Maka bagaimana caranya? 200 dikali 2,5 per 100. Dapatlah hasilnya kalau kalian kerjakan. Nomor 4, Pak Tony memiliki uang sebesar 300 juta. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Berapa uang yang ditanya ya? Uang zakat yang dikeluarkan Pak Tony. Maka caranya 300 juta dikali 2,5 per 100. Ya, caranya sudah Bapak jelaskan tadi, diulang-ulang videonya. Nomor 5, Pak Yayan memiliki kebun jeruk. Ketika panen menghasilkan 3000 kg jeruk. Berapa kilogram zakat jeruk yang dikeluarkan jika kebun Pak Yayan membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan? Berarti zakatnya berapa persen kalau membutuhkan biaya tadi? 5%. Berarti 3000 dikali 5 per 100. Silakan anak-anak diulang-ulang videonya yang tentang perhitungan zakat tadi agar paham. Nah, dikerjakan soal latihan ini. Kalau sudah, maka nanti akan dikumpulkan seperti berkesepakatan wali kelas. Kemudian terima kasih ya pada video pelajaran kali ini, yaitu pelajaran tentang zakat yang session kedua. Bapak bagi 2 karena penjelasannya sangat-sangat panjang. Ya, sampai jumpa pada video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.